Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Qurratul Aini dari kelas SI 4502 NIM 1202213152. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tauhidullah, ma'rifatullah, dan rasul serta konsep takdir. Yang pertama yaitu konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid berasal dari kata tauhidan yang artinya mengesahkan. Lawan dari kata tauhid yaitu syirik yang berarti menyekutukan. Tauhid merupakan dasar yang paling kokoh dalam ajaran agama Islam. Para ulama membagi pembahasan tauhid menjadi 5 yaitu tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid ibadah. Jika ditinjau dari kuat atau tidaknya, tauhid dapat dibagi menjadi 5 bagian yaitu yang pertama yaitu tingkat ragu atau faklid, yaitu orang yang beriman kepada Allah yang berakidah hanya karena ikut-ikutan saja, tidak mempunyai pendirian sendiri. Yang kedua ada tingkat muttabi, yaitu orang yang beriman kepada Allah yang berakidah pada mulanya ikut-ikutan kepada orang lain, tetapi kemudian dia mencari tahu dari apa yang dia ikutinya. Yang ketiga yaitu tingkat yakin, yaitu orang yang beriman kepada Allah yang berakidah tidak ikut-ikutan semata, melainkan sudah diawali dengan ilmunya dan dapat dibuktikan dengan ilmu tersebut. Yang keempat, tingkat ainul yakin, yaitu di samping beriman karena ilmu yang diperoleh, juga dapat membuktikan langsung antara objek dengan data atau bukti atau dalil. Yang terakhir ada tingkat hakul yakin, yaitu beriman dengan ilmu dan pembuktian rasional juga dapat merasakannya dengan pengalaman-pengalaman keagamaan. Kedudukan tauhidullah. Tauhidullah merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Tauhidullah adalah ajaran yang paling utama di antara cabang-cabang keimanan. Tauhidullah adalah fondasi dan landasan utama ajaran agama Islam dan merupakan inti ajaran Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelumnya. Tauhidullah dapat mendatangkan jaminan Allah yang berupa memasukkan seseorang ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Tauhidullah dapat menghapuskan dosa-dosa dan mendatangkan ampunan dari Allah. Urgensi ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup manusia selanjutnya dan manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketiadaan ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti binatang. Orang yang mengenal Allah akan merasa hidupnya dengan tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentang panjang antara sabar dan syukur. Dari ma'rifatullah ini, manusia akan mengenali kehidupan di luar alam materi seperti malaikat, jin, dan ruh. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridho Allah. Ciri-ciri orang ma'rifah. Yang pertama yaitu tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Karena itulah kualitas ma'rifah kita bisa diukur. Bila kita selalu cemas dan kehilangan dunia, berarti kita belum mengenal Allah dengan baik. Yang kedua yaitu orang yang ma'rifah akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya. Karena dengan terjaganya ibadah akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Di antaranya yaitu memiliki kekuatan dan menghadapi cobaan hidup, memiliki kendali dan kontrol dalam hidup sehingga tidak selalu terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Dan yang terakhir yaitu ada takdir. Takdir adalah segala sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa baik maupun yang berupa buruk. Segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencananya aman dan terjamin, tetapi manusia berhak untuk melakukan yang terbaik. Takdir dibagi menjadi 2 yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom adalah suatu ketentuan yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Takdir mubrom juga dikenal dengan takdir mutlak, seperti contohnya bahwa takdir manusia yaitu mati. Yang kedua, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah suatu ketentuan berdasarkan situasi dan kondisi. Seperti jika seseorang rajin belajar, maka ia akan pandai. Tapi jika ia malas, maka ia akan bodoh. Sebagai firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Takdir mu'alaq masih dapat berubah melalui upaya, ikhtiar, dan doa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Manusia diwajibkan
mempergunakan tenaga akal pikirannya untuk berusaha mencapai kehendak dan keinginan disertai dengan segala syarat-syarat dan perhitungan sebab dan akibat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.